Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih telah menyaksikan channel ini, channel YouTube Bima Tren Darussalam Indonesia. Saya akan memberikan sedikit tips. Pastinya sama-sama kita belajar bagaimana peran dari orang tua ketika ayah bunda memiliki anak yang akan ujian atau akan masuk ke pesantren atau ke gontor. Karena saya lihat memang banyak orang tua yang memiliki keinginan yang besar kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anak itu merasa saya itu belum bisa gitu. Nah, trik apa yang akan kami ajarkan di sini? Simak baik-baik ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan like dulu untuk membagi sebuah kebaikan, informasi kebaikan ini kepada yang lain lebih bermanfaat lagi. Baik, yang pertama ya, kita harus memberikan kepada anak-anak kita buah hati kita tercinta, yaitu kasih dan sayang. Apa yang dimaksud dengan kasih dan sayang? Kasih apa yang dia minta, sayang batasi apa yang telah dia minta. Sederhananya seperti ini. Sederhananya, ketika kita memberikan anak HP, berarti kita sudah mengasihi dia, kasih. Tapi kita juga harus imbangi dengan sayang. Apa sayang kita kepada dia? Ketika kita memberikan HP, kita mewujudkan bahwa kita kasih, tapi dengan membatasi HP tersebut, kita sudah memberikan rasa sayang kepadanya. Coba kalau hanya kasih, memberikan saja tanpa sayang, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Apalagi sekarang, Masya Allah, anak-anak itu sekarang sedang dijajah dengan apa? Dengan gadget dan lain sebagainya. Beda dengan dulu, zaman kita nggak ada penjajahan dengan HP, gadget dan lain sebagainya. Tapi sekarang anak-anak kita dengan itu. Maka kalau anak-anak kita mau masuk ke gontor, sekiranya dia itu bisa, dia itu sudah mampu, tryoutnya bagus dan lain sebagainya, kita apresiasi, kita kasih. Tapi tetap kita sayang, batasi HP tersebut. Dan sekiranya kalau anak kita masih kurang, berarti kita berikan porsi lebih rasa sayang kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil kasihnya, ya, kasih kita ambil. Nah, mohon maaf, ayah, bunda sayang sama kamu. Sekarang HP-nya ayah ambil dulu, kamu fokus belajar. Kalau kamu sudah bisa, kalau kamu sudah baik, HP ayah kasih lagi. Begitu ya, kurang lebih untuk pemahaman yang pertama ini tentang kasih dan sayang. Kemudian yang kedua, apa peran dari orang tua lagi nih? Baik. Ya. Mama mah cuma nyuruh doang, mamanya nggak belajar gitu kan. Mamanya nggak ngajarin, ayah mah cuma nyuruh doang, ayah bisa nggak? Nah, inilah poin kedua, ajak anak untuk sama-sama belajar. Nah, memang ayah belum bisa, mama belum paham, tapi yuk kita sama-sama belajar. Jangan sampai anak suruh belajar, orang tua asik main HP misalkan. Itu akan membuat anak menjadi lebih males banget gitu kan. Cobalah poin 2 ini, belajar dengan anak. Ayo nak, apa yang nggak bisa, apa yang bisa ayah bantu, apa yang bisa bunda bantu. Karena apa? Karena gini ya bunda, anak itu kemampuan berpikirnya secara logika, self frontal cortex ini itu belum sempurna kepada anak kita. Jadi apapun materi yang kita berikan, itu kadang
Kalau satu materi saja disampaikan, pahamnya setengah, itu udah bagus banget. Ya, jadi karena sel frontal cortex ini pemahaman dia akan matang usia 25, bayangkan. Kalau kita kan sudah matang. Ya, jadi bagaimana menanamkan sebuah pemahaman yang diserap oleh anak. Karena anak itu belum sempurna, sel-sel otaknya beda dengan hewan ya. Ayah bunda tahu nggak, hewan itu lahir itu langsung bisa lari, langsung bisa jalan. Manusia nggak seperti itu. Karena tadi sel-sel otaknya itu nyambungnya itu lama, butuh waktu yang lama. Maka perlu dia untuk bergerak, perlu dia untuk merangkak, perlu dia untuk berdiri, berjalan, kemudian lari, dan step-step itu butuh proses. Anak harus kita pahami dulu bahwa butuh proses. Maka belajar dengan anak, dengan pahami kondisi anak bahwa anak itu belum sempurna banget pemahamannya. Ya, ajarkan satu, paham setengah udah bagus, paham seperempat nggak apa-apa. Jadi dilatih kesabarannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita harus fokus. Ya, fokus kepada kelebihan. Artinya begini, anak itu unik, ya, nggak sama antara satu si kakak, si adik, kemudian si teteh, si AA, itu beda. Jangan pernah kita membanding-bandingkan, kamu kenapa nggak seperti si teteh, kamu kenapa nggak kayak kakak, gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus fokus kepada kelebihan anak, jangan membanding-bandingkan. Fokus kelebihan pada kelebihan. Pertama kali orang tua itu adalah garda terdepan ketika anaknya memiliki kekurangan. Jangan disampaikan kekurangannya, tapi fokus kepada kelebihannya. Makasih anak, kamu sudah semangat hari ini ikut tryout. Makasih anak, kamu sudah mau belajar, kamu hebat. Makasih anak, ayah bunda bangga sama kamu, kamu mau masuk ke Gontor. Terima kasih dan lain sebagainya. Anak akan merasa, oh iya, oh gitu. Kalau misalnya, kamu gimana sih, kenapa nggak bisa gini-gini, nggak selesai. Dengan cara seperti itu nggak akan selesai. Kita ketahui di ilmu NLP itu, ketika satu diajarin tidak bisa, maka cara yang lain untuk bisa. Dengan A nggak bisa, cara B nggak bisa, cara C, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan 3 poin. Yang pertama, kasih dan sayang. Silakan berikan kasih dan sayang sesuai dengan porsinya. Dan kita tahu bahwa kita akan berpisah dengan anak, maka berikan kasih dan sayang dengan secukupnya saja. Untuk saat ini gadget atau HP ditahan dulu ya, ayah bunda ya, jangan sampai dipakai karena kita fokus ingin lulus. Kemudian belajar dengan anak, wayahna, ayah bunda punya peran yang penting banget di sini, yaitu ketika anak belajar, ayah bunda juga ikut belajar. Ayo gitu kan. Kan sekarang lagi PSBB juga kan, jadi dampingi anak. Ayo nak, minimal nanya mana yang nggak paham. Kalau nggak bisa, mohon maaf ya, ayah belum bisa ini, nanti kita tanya Pak Ustadz ya. Jangan juga kita Yuris di sini, jadi sok bisa atau gimana ya, nggak boleh juga ya. Sampaikan saja, kalau nggak bisa ya itulah, ayah pengen kamu lebih baik dari ayah, makanya ayah mondokin kamu ke Gontor gitu. Kemudian fokus pada kelebihan. Fokus kepada kelebihan anak ini membuat anak nanti termotivasi, akan bangkit, dan dia akan semangat ya. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya lulus masuk ke Gontor dengan husnul khotimah. Saya yakin pasti ayah bunda bisa melakukannya semua. Kami tanpa ayah bunda tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kondisi PSBB sekarang. Anak-anak kita adalah anak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan disiapkan untuk berpisah dengan ayah bunda. Maka kita berikan muatan-muatan, kita berikan bekal-bekal bagaimana karakter, bagaimana kemampuan anak nanti ketika berpisah dengan kita, kemandiriannya bagaimana, itu yang akan kita berikan, dan itu yang diberikan oleh Gontor Ponorogo Darussalam Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukron ala husni istimaikum manaja fi umurikum jami'an. Thanks for your attention. Do the best for your life. Be your best and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.